Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dedi Kurniawan STMM. Saya adalah dosen tetap di Prodi Sistem Kelistrikan Kapal. Hari ini kita akan mempelajari tentang program studi mata kuliah dari pengoperasian dan pemeliharaan daya di atas 1000 volt, di mana SKS-nya adalah 3 SKS untuk di semester 4. Untuk capaian pembelajaran lulusannya kita harapkan adalah yaitu para taruna dan taruni kami atau mahasiswa itu mampu memahami, mengoperasikan, memelihara, melakukan inspeksi, pengujian, troubleshooting, serta menerapkan prosedur keselamatan kerja pada sistem tenaga listrik tegangan tinggi atau high voltage system di atas 1000 volt pada kapal sesuai dengan standar maritim internasional. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan atau CPMK dan estimasi waktu capaiannya adalah yang pertama adalah bisa menjelaskan prinsip dasar sistem tenaga listrik pada kapal, kemudian mengidentifikasi komponen utama sistem distribusi daya tegangan tinggi, kemudian melaksanakan prosedur pengoperasian switching sistem HV secara aman, melakukan inspeksi dan pemeliharaan preventif peralatan HV, mengoperasikan alat pengujian sistem isolasi, dan melakukan fault diagnosis pada sistem tenaga. Bahan kajian, materi kajian kita itu akan meliputi yang pertama adalah konfigurasi distribusi pada tenaga listrik kapal, kemudian generator pada marine high voltage, kemudian transformer pada marine high voltage, kemudian switchgear pada high voltage, kemudian vacuum breaker dan circuit breaker pada generator, kemudian protection relay system, cable insulation system. Pengalaman belajarnya taruna itu akan mendengarkan penjelasan dari dosen, kemudian berdiskusi secara teknis, melakukan praktek pengoperasian dari high voltage system, kemudian melaksanakan simulasi switching ataupun pengoperasian dari HV system, kemudian melakukan pengujian insulasi, menganalisis kasus, dan kemudian kita menyusun laporan teknis. Daftar referensinya adalah dari IMO STCW Manila Amendment, IEC 6092 Electrical Insulation in Ship, IEEE STD 45 Recommended Practice for Seaboard Electrical Installation. Jadi di dalam pertemuan ini akan ada 16 pertemuan, di mana nantinya mahasiswa itu di setiap pertemuan akan memahami dari konsep-konsep dasar, kemudian menjelaskan, serta di akhirnya itu adalah mampu mendeskripsikan dan menerapkan teori dan praktek emergency respon dan integrasi kompetensi. Demikian, saat selanjutnya kita akan melakukan sesi praktek dan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh taruna yang telah hadir siang ini. Hari ini kita mungkin akan coba diskusi sambil kita melakukan praktek nanti terkait dengan yang akan kita mulai hari ini. Alhamdulillah, mungkin saya akan mengenalkan diri dulu pada kalian ya. Nama saya Dedi Kurniawan. Saya adalah pengajar dosen di Prodi Sistem Kelistrikan Kapal di Politeknik Manila dari tahun 2017 ya. Alhamdulillah, kita mungkin akan cerita dahulu ya. Saya mungkin akan lebih bertanya-tanya kepada kalian kira-kira terkait pemahaman. Jadi diskusi kita hari ini mungkin tentang tema kita yaitu pengoperasian dan pemeliharaan sistem daya di atas 1000 volt. Ya, jadi untuk pemahaman kalian aja bahwa di dalam sebuah kapal itu membutuhkan sebuah pembangkit. Ya. Nah, pembangkit itu diciptakan atau di-create oleh sebuah generator. Ya. Generator ini nantinya itu ya akan menghasilkan listrik. Ya, ketika setelah menghasilkan listrik, maka itu tergantung dari nanti beban yang ada di kalian lihat di dalam ruang praktek ini, kemana distribusi beban-beban tadi
akan dibutuhkan. Ya, nah, di dalam ini kalian bisa melihat ada sebuah motor, ya, ada sebuah motor listrik, kemudian ada beban juga ada lampu, kemudian ada beberapa beban lain juga. Ya, nah selanjutnya di dalam pembelajaran ini saya sebenarnya fokus ke arah praktek. Mana yang mungkin saya akan jelasin secara teori dulu. Mungkin ada yang bisa jelasin sama saya, listrik di rumah kalian berapa sekarang tegangannya? Saya bisa sebutkan. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Oke. Berapa? 220. Silakan. 220 atau 230? Oke. Sampai di mana tadi? Oke, tegangan lemah ya. Baik. Kalian bisa menceritakan nggak pengalaman-pengalaman kalian di rumah terkait masalah pemeliharaan listrik? Pernah coba? Belum pernah ya? Kenapa? Nggak berani takut atau gimana? Oke, silakan. Oke. Terus apa yang kamu lakukan dengan dia? Bukan semua, sabarnya banyak. Sabar untuk dibantu. Ya. Terus, jadi yang perlu kalian pahami adalah listrik itu butuh yang namanya safety atau pengamanan. Safety itu dimulai kalau hal simpel di rumah kalian. Ketika kalian melakukan yang berhubungan dengan listrik, pastikan pertama kalian menggunakan sedar. Kalau kita berdiskusi di ruangan ini, maka kita akan berdiskusi soal penggunaan peralatan safety yang lebih tinggi. Ini kita akan menggunakan nantinya praktek itu menggunakan sepatu yang itu untuk tegangan 6.600 volt atau 6,6 kilovolt. Ya. Kemudian kalian akan menggunakan helm untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kepala. Terakhir adalah menggunakan hand glove. Hand glove itu yang hand glove sudah sudah bisa menangani aliran listrik di 6,6. Paham ya? Oke, jadi mungkin saya akan langsung berangkat kali saja. Silakan kami depan dua orang. Oke, ini lihat, saya pegang, lihat masing-masing ya. Di sini kalian bisa melihat bahwa walaupun ini dalam bahasa Jepang ya, ini ada menjelaskan tegangan itu adalah 7.000 volt maksimal. 7.000 volt. Jadi dia kalau di bawah itu, di atas itu, maka dia tidak bisa menahan. Tapi pastikan ketika kalian menggunakan ini, maka safety itu yang pertama kalian harus melakukan pengecekan dulu. Pengecekannya ada nggak sobek, ada nggak bagian yang bermasalah. Karena kayak saya bilang tadi, untuk listrik di atas 1000 volt, maka kalian itu tidak melakukan pengecekan, harus detail. Kalau seandainya ini sobek aja, kemudian kalian pakai, terjadi sesuatu, dia masuk ke sela-sela listrik, dan itu bisa berbahaya untuk kalian. Paham ya? Oke, sepatu juga sama. Sepatu itu diterangkan di sini. Ini keterangannya 7.000 volt. Ya, keterangannya 7.000 volt. Maka ini kalian harus memastikan bahwa listrik ini juga sepatu ini juga dalam keadaan tidak bermasalah. Apakah ada sobek ataukah ada sesuatu di dalamnya, dan jangan sampai nanti ada benda-benda tumpul di dalamnya atau ada binatang mungkin. Ini tetap harus dilakukan pengecekan. Paham ya? Oke. Baik, silakan yang untuk kalian bertiga kita tes sekarang untuk menggunakan peralatan ini. 3 orang. Coba pakai hand glove-nya terus. Hand glove-nya dipakai kiri dan kanan. Kemudian sepatunya juga cukup. Nah, lagi. Sepatunya buka dulu.
stop dulu, jadi pause dulu. Ya. Oke, mantap sekali. Sudah digunakan semuanya ya. Apa aja bisa kamu jelasin itemnya? Pertama, lupa. Ya. Terus sama pangan. Terus sama status sama. Oke, itu semuanya apa? Yang listrik. Siap listrik. Oke, khusus listrik ya. Oke. Oke. Baik, ini kita masuk ke sesi praktek ya. Sesi praktek ini bagaimana kita menghidupkan dan mengoperasikan dari sebuah generator, dan kemudian kita mempelajari apa-apa aja yang perlu kita pelajari di dalam safety di tegangan tinggi. Oke. Nah, yang pertama, kalian ketika membaca sebuah panel, kalian lihat ini misalnya di kantor ataupun kalian lihat di pabrik ataupun di kapal, ini kalian wajib tahu yang namanya nameplate. Setiap panel dia wajib yang namanya nameplate. Ada nameplate. Nameplate ini fungsinya untuk mengetahui ini apa dia. Kalau pengertiannya dari power supply, berarti ini sumber source utamanya dari sini. Source utamanya, ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ada yang namanya listrik itu 3 pas. Ya, ini listrik 3 pas dari sumber kita adalah PLN. Berwarna merah apa nih? Oke. Kemudian hijau, warna hijau ya. Nah, di sini kalian harus menguasai bahwa di dalam setiap pasar itu ada dayanya, ampernya berapa kalau dihidupkan, nanti dia harus hidup. Ini harus hidup. Kemudian voltasenya berapa? Dan kalau frekuensi juga harus kalian ketahui. Standarnya frekuensi kita adalah 50 Hz. Tapi kalau kalian pakai kapal yang nanti dapat kapal luar negeri, maka frekuensinya adalah 60 Hz. Frekuensi itu tergantung dari maker. Tegangan itu juga tergantung dari maker. Maker itu apa ya? Maker itu artinya pabrikan. Kalau kalian kerja sama orang Jepang, mungkin voltasenya masih standar punya kita. Tapi kalian pergi ke Eropa, itu sudah berbeda. Salah satu pembeda antara tegangan listriknya masing-masing negara itu kalian bisa lihat dari colokan. Indonesia colokannya 2 ya, betul ya? Kalau kalian ke Malaysia colokannya berapa? 3. Ada satunya kayak gini di atas, ya kan? Kemudian kalian pergi lagi ke tempat lain. Kalau kita bulat kayak gini colokannya. Kalau Jepang itu pipi kayak gini. Itu ada yang tegangannya 110 volt, ada yang 160, ada yang 180, tergantung meter. Paham ya? Oke, lanjut. Kita akan mulai untuk mencoba menghidupkan, ya. Coba saya video tangannya, safety saya. Jangan lupa safety first, ingat ya. Siap. Oke. Nah, kesulitan kita sebagai orang elektrisian atau orang mesin, kita tuh harus bekerja dalam keadaan menggunakan safety, ya, dan sedikit sulit, tapi itu harus kita jalani. Yang pertama adalah kalian membuka ini dulu, membuka panel. Nah, di sini akan terlihat yang namanya item-item yang ada di dalam ini. Ini adalah safety yang ada untuk tegangan listrik di 380 volt. Ya, listrik 380 volt itu menggunakan yang namanya MCCB. Ya, itu adalah sebuah molded case circuit breaker. Kalau yang di rumah kalian yang kecil kan? Nah, yang kecil-kecil karena listriknya listrik rumahan. Ini kita sudah menggunakan listrik besar, maka kita harus menggunakan pemutus arusnya adalah MCCB. Besar ya, ukurannya segini ya. Nah, kemudian keterangan di masing-masing kabel, seorang kelistrikan, orang bagian kelistrikan ataupun di bagian permesinan itu wajib tahu namanya wiring diagram. Fungsi wiring diagram di sini akan dijelaskan. Ini bagian apa dari kabel ini? Ini bagian apa dari kabel ini? Dan ini bagian apa dari kabel ini? Contoh, ini kita sudah menjelaskan ada shore. Kalau di kapal, shore itu artinya listrik dari darat. Karena di kapal itu dia menggunakan listrik dari generator sendiri, gitu ya. Tapi ketika dia lagi nambat atau dia lagi docking ataupun dia lagi di pelabuhan,
dia tidak akan menggunakan generator karena generator itu biaya BBM-nya mahal. Jadi dia akan menggunakan listrik PLN atau ALMA, disebut anjungan listrik mandiri, sebagai penggantinya. Ya. Nah, di sini kan sudah jelas ini ada N. N apa N? Ada yang tahu N? Netral. Itu besi, netral. Kemudian ada injektor. Ada ya? Ini adalah semua yang mengarah ke sana. Sampai di mana nanti kita menghidupkan di sini, kabel-kabel ini akan memfungsikan yang di sana semuanya. Paham ya? Jadi ini saya hidupkan. Oke, ini sudah saya hidupkan tadi. Ini GCP panel atau generator control panel ini ya. Oke, setelah selesai kita hidupkan semuanya, maka ini kita tutup kembali. Coba kamu tutupnya. Oke, selanjutnya kita ke sini. Jadi di depan kalian ini ada yang namanya apa tadi saya bilang, pembacaan apa namanya di atas ini? Nama barang ini apa namanya tadi saya bilang? Nameplate. Ketika kalian lihat di dalam satu kubikel seperti ini, maka yang pertama kalian wajib tahu di tengahnya itu brand apa, judulnya apa? Generator control panel, berarti dia untuk mengatur buah generator ini. Kedua, kalian harus baca di sampingnya ada yang namanya main generator. Di sini mungkin ada tercabut ya, karena ini namanya emergency generator. Di dalam sebuah generator control panel ini, itu dia masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri. Dari fase RST yang ke sana, di sini, ini adalah milik dari main generator. Kedua, ini dari sini ke atas itu adalah milik dari emergency generator. Yang mana emergency, yang mana main generator? Lihat di nameplate. Ketika ada tulisannya MR, berarti dia darurat, generator darurat. Yang main sebelah sana, itu copot juga. Main yang sebelah di kiri. Paham ya? Untuk menyalakannya, yang pertama kalian harus menghidupkan dari sisi sumber. Tadi sumber PLN sudah kalian coba hidupkan, maka selanjutnya kita akan memastikan dia ini di sini bisa berfungsi. Yang pertama, kita hidupkan dulu, kita harus cari tahu dulu MCCB yang main generator atau emergency generator yang mau kita hidupkan. Saya pilih yang main. Dan kemudian kita pilih switch-nya itu ke main. Ya, switch-nya itu ke main. Kemudian kita akan coba start. Nah, di kapal RPM, ini RPM ya. RPM kapal itu adalah generatornya 1500. Ya, jadi ini kalian harus putar sampai dia 1500. Dan kalian akan mendengar suara mesinnya itu berputar lebih besar. Kalian akan lihat di sini ya, frekuensinya berubah. Kalau misalnya masih bagus, ini voltasenya juga akan masuk ke 380. Voltasenya 380. Seperti ini sudah menunjukkan bahwa emergency generator itu bisa menyala. Dan gimana pengamanannya? Pengamanan yang ada di sini adalah kalau seandainya terjadi sesuatu, maka kita bisa pilih tekan emergency switch atau stop. Seandainya nih ternyata kita tidak tahu di dalam generator itu ada sesuatu yang terbakar. Entah hubungannya, entah putarannya, kebakaran, kita nggak paham nih. Kalian bisa tekan ini. Gitu ya. Tapi ingat, ini hanya prosedur darurat. Ini hanya untuk penjelasan.
jelaskan bahwa kita punya setting untuk tegangan di 1000 volt, yaitu di emergency switch. Paham ya? Oke. Stop dulu. Baik, tadi sudah saya coba tes untuk terkait masalah pengoperasian dan bagaimana prosedur pengamanan untuk daya di atas 1000 volt. Coba mungkin kamu bisa langsung tes mempraktekkan sendiri, Yona. Pertama Pak, arahkan remote. Oke, MCCB-nya di situ. Memilih yang main generator berarti ya. Siap. Oke, switch-nya Switch ke main generator. main generator. Oke, lanjut. Setelah itu Kemudian, udah kita tekan start. tekan start. Oke. Ada yang nyala. Start dulu. Start. Yang salah. Stop all. Oke. Oke. Ampere-nya 1500. Oke. Lanjut. Kasihkan di 1500 atau mendekati ya. Mendekati. Oke. Bagaimana dengan pengamanan tadi? Seandainya terjadi sesuatu di generator, apa yang kamu lakukan? Jadi waktu Kemudian coba kamu tes, seandainya kita betul sedang melakukan yang berulang. Ya. Nah. Kemudian bagaimana memberikan informasinya? Oke. Ya. Oke. Ini lagi. Stop dulu. Oke. Baik, tadi kalian sudah mempelajari ya bagaimana proses menghidupkan, mematikan serta emergency switch untuk pengamanan untuk listrik di atas 1000 volt ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan apa benda yang ada di depan kalian. Jadi ini namanya VCB. VCB ini artinya vacuum circuit breaker. Ya. Kenapa disebutnya vacuum? Artinya dia itu seperti monitor. Dia ini adalah pengaman untuk listrik yang di atas 6600 volt. Ya, 6600 volt. Di mana cara kerjanya? Si VCB ini dia ini sebenarnya polanya hampir mirip dengan yang listrik MCC pengaman MCCB tadi atau MCB yang ada di rumah kalian. Kalau di rumah kalian, cara kerjanya ketika dia melihat ada daya lebih, maka dia akan mengkoreksi dengan cara mematikan. Kalau ini dia melihat ada arc flash atau kilatan api atau sambaran api di dalam sebuah panel, maka dia akan berfungsi untuk menyimpan, meredakan itu, menyedot dari si listrik tadi. Ya, jadi kenapa digunakan VCB ini di dalam listrik 6,6 kV? Karena di 6,6 kV atau 6600 volt itu listrik yang untuk MCCB di dalam itu sudah tidak mampu mengcover tegangan yang 6,6. Dia hanya kemampuannya tertingginya di 380 volt. Sedangkan kita bicara sekarang 6600 volt. Berapa puluh kali lipat? 10. Ya. Jadi dengan hitung-hitungan seperti itu maka PCB ini dia akan difungsikan di sana. Yang merah ini namanya trip dan close. Ada tertulis ya? Ya. Di sini ada counter. Counter ini fungsinya untuk menghitung sudah seberapa kali dia berfungsi untuk mematikan sambaran listrik. Ya. Kalau kita tekan, coba kamu tekan. Yang merah. Satu lagi ya, Pak.
Sudah, berarti nggak ada masalah. Biasanya kalau belum dalam posisi masih repair, itu dia akan bersuara peng. Itu tandanya jadi sudah mau di breaking, gitu ya. Nah, jadi ini letaknya ada di dalam MDP atau main distribution panel, ya. Di mana nanti dia ini ketika diturunkan seperti ini berarti lagi dalam proses perawatan. Proses perawatannya apa, Pak? Proses perawatan yang ada di dalam PCB ini adalah kita akan melakukan pengecekan menggunakan RSD. Jadi akan menggunakan listrik di 380. Kita punya vacuum checkernya di sana. Jadi vacuum checker itu nanti fungsinya untuk melakukan pengecekan di sini. Nah, setelah itu setelah kita lakukan pengecekan, kita akan memastikan dia masih berfungsi atau enggak. Masih berfungsi atau enggak? Kenapa? Kalau ini tidak berfungsi dan kita letakkan kembali, maka kalau seandainya terjadi apa-apa, maka kalau kalian lihat kecelakaan meledak orang, itu seperti itu. Karena dia betul-betul seperti kilatan api. Kilatan api yang ada di dalam medis distribution panel adalah dia membuka pintu itu betul. Udumong. Kalau ini tidak kita fungsikan itu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan nggak terkait masalah PCB? Letak posisinya itu ada di atas dari kompartemen. Itu ada dua, kompartemen bawah dan kompartemen atas. Ya, kompartemen atas adalah untuk meletakkan ini. Kita menggunakan sebuah lifter. Ini ada lifter di dalam ini. Lifter ini kita akan fungsikan untuk mengangkat dia naik ke atas, kemudian masuk ke dalam kompartemen. Nah, ya. Ada pertanyaan lagi terkait masalah safety? Ada 3 PCB, betul. Ada 3 PCB yang ada di dalam. 3 PCB ini masing-masing punya dari isi kompartemen masing-masing. Di atas itu kayak saya bilang, kalian baca di pilihnya ada tulisan generator panel, ya kan? Nah, generator panel itu berarti ada PCB-nya satu. Kemudian ada nomor 1 main transformer, feeder panel ada satu. Kemudian nomor 2 main transformer feeder panel ada PCB juga. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ini engkol. Jadi ini untuk memastikan bahwa ketika kita nanti untuk pengengkolan ini supaya dia bisa berfungsi lebih maksimal. Nah, jadi nantinya ketika kita akan mengengkol ini, dia akan ada di titik mana dia engkolnya? Kalau engkolnya nanti ada masuk ke sini, kemudian kita tekan-tekan, kita pompa lah bahasanya, kita pompa sampai di titik dia udah udah kuat terakhir, baru kita bisa hidupkan di sana. Kalau kita tidak pompa, kita langsung masukkan, maka dia belum bisa berfungsi. Ya, cukup. Oke, alhamdulillah demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tadi melihat apa aja nih yang kalian rasakan. Coba kamu bisa jelasin nggak apa aja? Coba tadi pembelajaran tadi kita kenalan panel, apa aja tentang listrik, terus apa aja alatnya, terus apa aja cara safety-nya, sama alat apa aja yang bisa difungsi. Oke, pengamanannya ya. Oke, ada yang mau tambahkan dari dia? Mungkin Pak, kalau tadi kita pakai safety, helm, sarung tangan, sama sepatu karet Pak. Kalau ada kesalahan aja kita akan dapat apa? Berisiko kecelakaan. Baik. Terima kasih. Bagus sekali. Baik, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi kalian. Semoga mau memperdalam lagi ilmu tentang praktek di bidang kelistrikan, ya. Kemudian juga semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat yang lain supaya lebih banyak lagi belajar itu praktek ketimbang teori. Ya, saya akhiri demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat waktunya dari taruna-taruna semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.